seseorang berusaha, bekerja, niatnya itu untuk mencari dunia, untuk mengumpulkan dunia. Lalu dia berusaha dengan niat supaya bisa rumah kayak orang, supaya bisa kendaraan kayak orang, bisa ternak macam orang, bisa toko macam orang. Niatnya dunia. Lalu dia berusaha, bekerja. Nah, karena niatnya dunia tadi, Allah jadikan kepakiran itu di hadapannya. Artinya apa? Orang tersebut kada akan pernah merasa puas dengan apa yang dicapainya. Dihukum oleh Allah, pertama, hidup selalu fakir, hatinya selalu kada pernah merasa kaya, dan mati dalam keadaan sangat cinta kepada dunia. Ini mati yang paling sakit ngarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu disebutkan, man kanatid dunya niyyatahu ja'alallahu faqrahu baina haynaihi wa faraqaha arghaba ma yakunu fiha wa man takunil akhiratu niyyatahu ja'alallahu ta'ala ghinahu fi qalbihi wa jama'a alaihi dai'atahu wa faraqaha azhada ma yakunu fiha. Artinya, barang siapa yang dunia itu menjadi niatnya, niscaya Allah menjadikan kepakirannya di hadapannya, dan ia berpisah akan dunia dalam keadaan paling gemar sesuatu yang ia padanya. Dan barang siapa yang akhirat menjadi niatnya, niscaya Allah menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan Allah menghimpunkan baginya mata bendanya, dan ia berpisah akan dunia dalam keadaan paling zuhud yang ada padanya. Maksud ini hadis, seseorang berusaha, bekerja, niatnya itu untuk mencari dunia, untuk mengumpulkan dunia. Lalu dia berusaha dengan niat supaya bisa rumah kayak orang, supaya bisa kendaraan kayak orang, bisa ternak macam orang, bisa toko macam orang. Niatnya dunia. Lalu dia berusaha, bekerja. Nah, karena niatnya dunia tadi, Allah jadikan kepakiran itu di hadapannya. Artinya apa? Orang tersebut kada akan pernah merasa puas dengan apa yang dicapainya. Selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang. Dan Allah matikan dia dalam keadaan dia sangat cinta kepada dunia itu. Nah, ini orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berusaha dengan tujuan adalah dunia. Bagawi, mengapakah tujuan hendak bisi rumah kayak orang, hendak bisi kendaraan kayak orang, hendak bisi macam-macam perhiasan kayak orang, hendak nukar baju yang baik-baik kayak orang. Nah, itu ngarannya tujuannya mencari duit untuk dunia. Dihukum oleh Allah, pertama, hidup selalu fakir, hatinya selalu kada pernah merasa kaya, dan mati dalam keadaan sangat cinta kepada dunia. Ini mati yang paling sakit ngarannya. Jadi kematian itu, sakitnya orang mati itu adalah lebih banyak sakitnya kepada sakit batin, sakit
rohani, sakit hati. Kalau sakit awak itu masih kada seberapa. Kalau orang sakit awak tuh masih bisa tertawa. Tapi kalau orang sakit hati, tatawagin kayak menangisnya. Nah, orang nang mati itu kebanyakan sakit itu sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena dia berpisah lawan orang-orang dengan benda-benda yang dia sangat cinta. Nah, di situ sakitnya kematian. Sakitnya kematian di situ. Jadi orang-orang yang berusaha bekerja dengan tujuan dunia tadi, matinya sakitnya luar biasa. Kita bayangkan, kita berisi rumah, kita berisi kendaraan, kita berisi kebun, kita berisi toko, kita banyak berisi perhiasan. Nah, kemudian satu saat nanti kita akan dipisahkan Tuhan dengan itu. Rumah nang bagus sudah kada jadi ampun kita lagi. Kendaraan nang ada bukan ampun kita lagi. Kabun nang banyak bukan ampun kita lagi. Toko nang banyak bukan ampun kita. Perhiasan nang banyak bukan ampun kita. Jabatan nang ada ditinggalkan. Nah, bayangkan kayak apa sakitnya hati kita. Orang umpamanya jadi camat, bisi rumah ada, kendaraan ada, toko ada, kebun ada, camat lagi. Diampihi orang jadi camat, sakit hati. Diampihi orang jadi camat bakal kejutan, sakit hati. Kenapa? Nah, jadi camat diampihi, sakit hati berpisah dengan jabatan. Padahal rumah masih ada, kebun masih ada, toko masih ada, perhiasan masih ada, sapi kambing masih ada berisi. Hanya sebuting diambil Tuhan sudah sakit hati. Nah, orang banyak berisi harta, rumah terbakar, motor terbalik, bahumaan berhasil, sakit hati luar biasa. Padahal kambing hadangan banyak lagi berisi, tapi sudah sakit hati. Nah, kematian itu memisahkan semuaan yang dicintai hilang. Nah, orang-orang yang niatnya berusaha untuk dunia tadi, dia mati dalam keadaan bersangatan cinta kepada dunia itu. Bukan main sakitnya, bukan main sakitnya. Nah, lalu sambungan hadis ini, siapa-siapa yang adalah niatnya itu akhirat, niatnya akhirat, itu Allah jadikan kekayaan dalam hatinya, dan Allah himpunkan mata bendanya, dan Allah matikan dia dalam keadaan sedikit pun tidak ada cinta kepada dunia. Nyaman matinya tuh, nyaman matinya. Orang berusaha bekerja niatnya supaya kawan naik haji. Nah, berarti ini niat untuk akhirat. Inya bekerja berusaha dengan niat supaya bisa menafkahi anak bininya. Nah, ini niat akhirat. Orang berusaha bekerja supaya bisa berbuat baik kepada keluarga, sosial, bersedekah. Orang berusaha dengan niat supaya bisa membantu fakir miskin. Nah, ini niat benang baik. Bila kita berusaha niatnya seperti itu, Allah berikan kekayaan dalam hati kita. Hati kita akan merasa kaya dengan apa yang diberikan Allah. Hati kita akan merasa puas dengan apa yang diberikan Allah, dan kita mati dalam keadaan sangat zuhud, sangat tidak cinta kepada dunia. Kita bisi sandal 5, 4 nang kada kita sayangi, puang payal di pelatar, sebuting nang disayangi. Nah, 4 itu hilang, ada apa ya kita? 4 tuh hilang, tapi kita kada sayang lawan sandal itu, sakitlah hati. Kada apa-apa. Kenapa? Karena kita zuhud dengan sandal itu.
Kita zuhud dengan sandal itu, hilang keempatnya, ya tuh ada bapak. Nah, kaitulah orang-orang yang berusaha dengan niat akhirat, dia mati dalam keadaan sedikit pun hatinya tidak ada mencintai dunia, matinya lalu nyaman. Afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. فيا أيها الراجو منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.